Pak Ustadz, apa hukumnya seorang yang ketagihan dengan selfie? Zaman now kayaknya nggak afdal kalau setiap momen nggak difoto. Kalau salat qada diperbolehkan, apa dalilnya? Falyusalliha idza dzakaraha. Falyusalliha idza dzakaraha. Man nama, siapa yang tertidur, au nasya atau terlupa, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia menunaikannya ketika dia ingat. Ini dalil qada. Itu kan kalau tertidur dan terlupa. Bagaimana kalau memang dulu preman memang sengaja melupakan? Apa kata Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i? Sedangkan tertidur dan terlupa saja di qada, apalagi sengaja. Di situ pengambilan dalilnya. Jadi jangan mengambil dalil tekstual nasyun. Tempelengnya bapaknya. Kenapa kau tempeleng? Yang dilarang kan mengatakan fala taqul lahuma uff. Yang nggak boleh nyatakan kalau nempeleng boleh. Itu namanya qiyas aulawi. Sedangkan mengatakan aja nggak boleh, apalagi nempeleng. Sedangkan yang tertidur saja mesti diganti, apalagi yang sengaja tidur. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa solat yang tinggal dulu mesti diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali solat. Solat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan bangun masjid. Bapak kok nggak solat, masjid sudah dibangun? Tidak bisa. Solat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Utang solat lunas. Nggak bisa. Tapi ada ustadz yang ceramah katanya solat itu bisa cukup istighfar saja. Itu bukan 4 mazhab. Dia keluar dari 4 mazhab. Namanya Imam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu solat, cukup istighfar saja. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang yang ketagihan dengan selfie? Soalnya zaman now kayaknya nggak afdal kalau setiap momen nggak difoto. Ambil foto dari depan sekali, dari samping sekali, ambil foto sekali, ambil foto luar dari atas sekali, share. Sampaikan ke seluruh alam semesta, begini orang di Sukabumi memperingati Maulid Nabi. Begini orang di pesantren Az-Zainiyah memuliakan ulama. Untuk syiar dakwah, oke. Jadi Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp itu untuk syiar dakwah, sebagai alat propaganda dakwah. Boleh, silakan. Tapi kalau habis waktu gara-gara untuk selfie, setiap hari selfie. Sambil masak, selfie. Sambil makan, selfie. Habis makan, selfie. Masuk makan, selfie. Buang makanan pun selfie. Ini gimana ini? Pose-posenya pula tidak mendidik. Ini tak betul. Oleh sebab itu ibu-ibu yang ramai-ramai menunjukkan kami baru aja pengajian. Inti pengajian tadi adalah pertama tentang maulid, kedua tentang manaqib, ketiga tentang haul, ketiga tentang 4 milad. Boleh untuk syiar dakwah. Jamaah-jamaah bisa kenal sama saya dari mana? Ya dari Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Kalau di satu daerah ada orang nggak kenal sama saya, dapat diyakini bahwa di situ tidak ada signal. Bolehkah makan sesajen dimakan atau makanan yang habis dipakai sembahyang orang Cina? Itu ritual ibadah. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadid. Kalau dia datang beri kita makanan, dia kasih kita buah, boleh. Karena tidak terkait dengan ritual ibadah. Dia kasih kita kue kotak, halal, label halal, boleh. Tapi kalau sudah terkait dengan ritual ibadah, maka kita dilarang tegas. Nabi pernah menerima hadiah dari orang kafir? Pernah. Apa hadiahnya? Asal Banha, asal madu. Banha dari provinsi di Mesir. Ada satu provinsi namanya Banha, produksinya madu. Lalu kemudian Nabi diberi minum. Diminum Nabi madu sampai habis. Itu dalil kalau mereka kasih makanan boleh. Tapi madu halal. Ada madu yang haram. Ibu-ibu paling tak suka itu. Katanya kalau mau ngetes madu itu asli apa tidak, bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah, asli itu katanya.
Nah, oleh sebab itu maka kalau dia kasih, misalnya anak dia pesta nikah, Ustaz Somad, ya ini tetangga saya orang non muslim, anaknya nikah, boleh saya datang? Di mana nikahnya? Di gereja? Enggak boleh, karena ada ibadah ritual. Nikahnya di hotel, silakan datang. Sampai di sana ucapkan selamat, selamat mentu hidup baru. Jangan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a. Itu doa untuk Islam. Dah, habis itu acara makan, boleh kami makan? Boleh, tapi dengan syarat ada 2 kemah, Islamic food. Yang ini kafir food. Kamu makan di sini tempat Islam, cateringnya catering Islam. Jangan mampir, nanti habis makan sini dia mampir ke sini. Loh, itu non muslim. Aku nggak makan dagingnya, kuahnya aja dikit. Nggak bisa begitu. Ini harus kita jaga. Ini sekarang umat ini terbagi 2, ekstrim kanan, yang benar hanya saya. Selain dari saya sesat, kafir. Ekstrem kanan. Yang ekstrem kiri semua benar. Jingle bell boleh, cap gome boleh, gongsi pacai boleh. Nggak bisa begitu. Masalah kita bersahabat dengan non muslim, ya kita NKRI, kebinekaan. Tapi kalau sudah terkait masalah ibadah, wala ana bidu ma'abatum wa antum amilu ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mohon penjelasan mursyid, apakah mursyid bisa angkat oleh manusia? Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Lalu kemudian sahabat bermusyawarah mengangkat khalifah. Naiklah Umar, Abu Bakar Siddiq. Itu diangkat oleh manusia. La tajtami ummati ala dalalatin. Tidak mungkin umatku itu berkumpul dalam kesesatan. Berkumpul beberapa orang mursyid, lalu mengangkat mursyid menurut ilmu mereka, pandangan batinnya. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati terhadap firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia memandang dengan pandangan Allah. Menurut hematku ini yang layak diangkat. Tapi dia mengangkat dirinya sendiri tak bisa. Siapa yang mengangkat kamu? Ana. Yang selalu menyebut ana dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, ana rabbukumul a'la, iblis. Yang kedua, innama ana. Innama utituhu ilmin ala indi ana Qarun. Yang kedua, yang ketiga, ana khairum minhu, iblis. Maka kalau ada orang mengatakan sedikit-sedikit, siapa? Ana, saya. Bro, yang selalu nyebut aku itu ada 4. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat ente. Diangkat oleh orang yang berilmu. Apakah semua muslim wajib bertarekat? Tarekat itu jalan, cara. Jadi kata Syekh Said Mansi, Syekh Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid dari Syekh Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, murid Syed Alawi. Saya ketemu Syed Alawi tahun 2000 waktu haji. Setelah itu beliau meninggal di Makkah. Beliau punya murid namanya Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Lalu ada pertanyaan, Syekh, apakah orang mesti bertarekat? Kata beliau, semua kita ini bertarekat. Lalu tarekat apa? Itu banyak. Ada tarekat Sanusiyah, ada tarekat Ja'fariyah, ada tarekat Syaziliyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah. Kemudian Syekh Al-Imam Khatib Sambas mengkombinasikan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Tapi beliau orangnya tidak takbur, dia tidak bawa nama dia, maka dia buat TKN, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, jalan. Lalu saya, tarekat kita ini apa? Kata murid bertanya kepada Said Mansi, tarekat kita ini tarekat Alawiyah, Sadatul Alawiyin, yaitu menuntut ilmu, belajar. Nah, jadi mesti berguru. Sebenarnya ketika orang berguru, punya guru, punya kitab, dia sedang bertarekat, dia sedang jalan. Hanya saja jalan ini ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, ada yang, semua yang datang kemari sampai. Ada tadi yang naik sepeda, ada yang naik ojek, ada yang naik gojek, ada yang naik grab, ada yang naik kapal selam, ada yang semua sampai. Oleh sebab itu maka ikutlah. Tapi menurut saya yang paling cepat cocoknya ini, itu ijtihad dia. Ini tentang masalah tarekat, itu artinya jalan. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Perjalanan itu
Maka disebut dengan Sayrus Salikin. Satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Falimbani orang Palembang. Sayrus Salikin, perjalanan para salik, jalan menuju Allah SWT. Sampai akhirnya dia diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Nanti kau akan masuk bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk bersama dengan Pangersa Abah, Pangersa Uwa dan para ulama-ulama insyaallah. Kalau boleh minta dalilnya Pak Ustaz. Dalilnya umum, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Maka Syekh Mursyid itu orang yang tahu batin dalam hal spirit, dia yang beritahu. Begitu sahabat bertanya kepada Nabi, tabi'in bertanya kepada sahabat, tabi'in bertanya kepada tabi'in. Karena kita begitu juga dengan mazhab. Dalam fikih mazhab, saya tak tahu, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Menurut saya enggak perlu bermazhab tu Pak Ustaz. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Orang yang mengatakan tidak perlu bermazhab, dia sudah buat mazhab kelima.